5 kunci sukses dalam kehidupan kita semuanya. 5 T. Yang pertama adalah ta'abbudan wa taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan semua aktivitas kita orientasikan karena ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para santri hadir di sini statusnya sebagai abid, sebagai mujahid, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan para gurunya, memerankan diri sebagai muallim, mukhlis, muta'abbid, mutaqarrib ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sekadar menggugurkan kewajiban atau menerima upah setiap bulan yang tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan kita semuanya. Ini yang paling penting. Sehingga berdiri kita saat ini, aktivitas kita 5 bulan ke depan, semua landasannya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala, ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama statusnya kalian dengan para mujahidin yang ada di sana, yang ada di Palestina, yang ada di Syria dan belahan dunia yang lainnya. Yang membedakan hanya mereka berperang di medan perang dengan desingan peluru, sementara kalian seringnya berada dalam ruangan yang nyaman. Kalaupun gerah sedikit-sedikit saja wajar, tapi pahalanya tidak kalah dengan mereka semuanya. Tapi syarat utamanya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Niatnya, semangatnya, pengorbanannya, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah takhtid, merencanakan. Kalau kelas 12 ini baru siuman untuk memilih jurusan, memilih kampus, itu sudah telat. Tapi bangun dari sekarang mimpi tersebut. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 sudah merencanakan saya harus kuliah di mana, ngambil jurusan apa yang sesuai dengan passion saya. Dari sekarang buka-buka, tanya-tanya kepada BK, peluang apa yang bisa kita ambil. Tidak harus berbayar. Ada juga yang kampus-kampus menyiapkan beasiswa atau peluang beasiswa lain yang sudah disiapkan oleh pemerintah lewat LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan. Itu ada. Rencanakan kesuksesan itu. Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang tidak merencanakan kesuksesan, sungguhnya dia telah merencanakan kegagalan. Pilih mana kegiatan yang urgen, penting tidak penting dilihat, genting tidak genting dilihat. Bukan hanya mengedepankan hobi saja. Olahraga penting gak? Penting. Bandingkan dengan kegiatan yang lain. Ada yang masuk takhusus kemudian terkalahkan takhususnya karena kegiatan olahraganya. Ini salah milih prioritas. Fikul awliyawiyahnya harus ditata kembali. Yang ketiga adalah takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan berbagai akhlak, sifat dan perilaku yang buruk. Sehebat apapun niat kalian semuanya, rencana yang telah kalian lakukan, tetapi mukhalafah, maksiyah itu terus berjalan, maka sederas apapun ilmu yang akan kalian terima itu tidak akan pernah menjadi sebuah amal dalam diri kalian semuanya. Atau sekedar dipahami saja tidak bisa. Ingat kata gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, wa nurullahi la yuhda li'asin. Cahaya Allah, ilmu Allah tidak akan pernah masuk ke dalam jiwa yang bermaksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, jika ketakwaan itu menjadi sumber solusi dari berbagai permasalahan, maka kemaksiatan pun menjadi penghalang dari berbagai kebajikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan solusinya. Jika ketakwaan memberikan solusi akan semua permasalahan kita, maka kemaksiatan sejatinya akan menjadi penghalang akan kesuksesan kita semuanya. Yang keempat adalah tahalli, menghiasi diri dengan ilmu yang kalian pernah dapatkan. Ilmu itu bukan hanya dipahami tetapi untuk diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tanpa amal laksana buah, laksana pohon tanpa buah. Manfaatnya ada, bisa mencerdaskan orang lain, tetapi untuk dirinya tidak bermanfaat. Manfaatnya tidak seperti pohon yang bukan hanya rindang dan lebat daunnya, tetapi juga lebat juga buahnya. Amalkan itu semuanya. Menghiasi diri dengan akhlak, dengan adab. Sederhana, tidak sombong, tidak rakus, hormat sama guru, menyayangi yang lebih kecil, hormat kepada yang senior. Itu tahalli. Perlahan tapi pasti insya Allah sedikit apapun ilmu dibarengi dengan akhlak, dengan adab,
insyaallah ilmu akan menjadi manfaat buat kalian semuanya. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan diri, jangan lupakan doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kalian menghadirkan rasa kalian ketika belajar, menghadirkan pikiran, menghadirkan hati. Rencananya sudah ditata sedemikian rupa, maksiatnya berupaya untuk kalian tinggalkan, untuk kita tidak melanggar aturan lembaga, tata tertib, kemudian menghiasi dengan akhlak yang mulia. Berikut lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah meniatkan semua aktivitasku karenamu. Aku telah merencanakan, aku berupaya meninggalkan keburukan, ya Allah. Aku melaksanakan kebaikan, maka bimbinglah aku, ya Allah. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus itu kita lakukan. Insyaallah 5 tips ini bukan hanya bermanfaat ketika kalian di pondok pesantren, tetapi dalam kehidupan kita semuanya, baik setelah tamat dari sini ataupun ketika kalian masuk ke dunia kerja atau di lapangan jihad yang lainnya.